Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Ketemu lagi di podcast SMA Saada yang ke-8 bersama saya, Sabrina Najihatul Iftitah. Kali ini kita mengundang bintang tamu dari alumni SMA Saada angkatan 2023. Bisa diperkenalkan, Mbak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku kamu nih. Ya, aku kamu aja. Perkenalkan nama aku Zahira Sevisa Effendi. Kalau misalnya di sini tuh Sevi ya. Tapi kalau misalnya di kampus itu Zahira nama depan gitu, biar lebih mudah Oh gitu. iya, biasanya juga kan kalau di sekolah juga dipanggilnya nama depan. Iya. Iya. Tapi lebih ke Sevi sih kalau di sini. Oh, Iya. dulu lebih ke Mbak Sevi. Tengah-tengah gitu. Ya. Oke, aku lanjutin ya. Ya. Oke, sekarang aku ada di Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2023 Universitas Airlangga. Wow, Universitas Airlangga. Tapi sebelumnya nih Kak ya, Kak atau Mbak ini? Senyaman kamu aja. Oke, Mbak Kalau aja. nama Ya. langsung juga nggak apa-apa. Aku enak kok. Jangan dong, nggak sopan. Oh iya? Ya. Oke. Mbak aja ya. Oke. Jadi sebelum lanjut ke dunia perkuliahan, tanya-tanyanya nih, alangkah baiknya kita tanya-tanya dari dunia persekolahan dulu pas waktu masih jadi siswi SMA Saada ya Kak ya. Oke. Tuh Kak Mbak ini. Up to you. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu pengalamannya waktu masih jadi siswi di SMA Saada. Dulu kan Mbak Sevi ini kebetulan juga dari kelas tahfidz ya. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan gimana pengalamannya waktu jadi siswi tahfidz di SMA Saada. Oke, berarti kita mulai tahun 2020 ya? Iya, Wow, kembali. panjang banget 3 tahun. Oke, 2020 itu kita tahu kan itu COVID Iya, ya. Jadi kita COVID. harus online lewat apa itu namanya? Teams, Google Teams kalau aku Iya, itu. daring ya dulu ya Kak. ini. Daring. 2020-nya daring, 2021 hybrid. Jadi absen genap masuk, absen Oh, ganjil iya. enggak gitu. Ganjil genap. Ya, terus lanjut 2022, 2023 itu udah mulai full. Soalnya udah mulai berkurang gitu. Bukan mulai berkurang sih, lebih tepatnya udah mulai terkontrol lah COVID-nya itu. Habis itu kita mulai balik lagi tahun 2020. Jujur aja aku kurang nyaman sih online. Soalnya waktu mulai mata pelajaran segala macam itu kebanyakan aku tidur. Oh iya. Iya. Sama sih Kak ya. Dulu waktu masih zaman-zaman Covid juga di pas daring itu kan masih SMP ya waktu itu saya juga cuma titip absen terus habis itu tidur lagi. Wow. Ini guru kita lihat loh BTW. Iya. Oke. Setelah itu ke tahfidnya ya. Ya, Tahfidnya tahfidz. sendiri itu kita juga online sih. Juga pernah Online. di musola itu. Ya. Oh iya. Kalau tahfidz itu kan setoran ya Kak ya. Pasti kalau online itu kayak ada aja hambatannya gitu ya. Entah itu jaringan atau segala macamnya. Pernah itu video call, terus jaringan salah satu dari kami sempat buruk. Iya. Jadinya ntar aja. Tapi jujur saya bahagia sih, soalnya saya kurang hafal. Jadinya kayak bentar-bentar ini tadi udah selesai satu pojok tapi belum ternyata. Habis itu untuk yang di musola ini sendiri sama sih tadi, kadang ada yang masuknya itu cuma beberapa doang, kadang juga di beberapa guru itu lumayan banyak gitu. Jadi kurang terkondisi lah gitu kalau misalnya online ya. Dan itu salah satu yang buat aku jujur ya, tahfidnya downgrade. Entah itu dari hafalan, entah itu dari capaian juga, atau dari kelancaran itu benar-benar turun gitu waktu online ya. Iya. Lanjut ke 2021 itu mulai hybrid. Jadi absen genap ganjil itu antara di online atau di kelas gitu. Itu aku mulai setelah downgrade itu aku agak kaget sih. Aduh, kok aku nggak terlalu lancar ya? Padahal dulu SMP enak-enak aja. FYI aku SMP itu juga di MTS Asada. Oh, Itu iya. di kelas tahfidz juga. Dan itu menurutku aku lancar-lancar aja sih. Nah, waktu 2021, waktu kelas 11 itu aku ngerasa kurang lancar. Terus kelas 12 mulai enak sih. Mulai kayak oke lah gitu. Kelas 12-nya udah mulai masuk semua ya?
Ya alhamdulillah. Walaupun di ujian kompre yang harus 1 juz setengah juz sekali duduk Iya, itu agak capek ya. capek. Ya pasti. Eh, terus kira-kira kalau boleh nggak tanya tentang pencapaian hafalan pas di SMA Asada dulu? Wow. Oke. Spoiler aja, spoiler. Nggak usah disebutin kayak setengah atau seperempat gitu. Langsung Nggak apa-apa. juz. Nggak apa-apa ya. Boleh nih. Boleh, boleh. Eh, jangan malu aku. Pokoknya aku alhamdulillah udah 10 juz ke atas gitu. Iya. Tapi itu akumulasinya ya, bukan aku di Asada dapat 10 juz gitu enggak. Cuma akumulasinya udah 10 juz ke atas gitu. Itu ada kesusahan nggak Kak untuk menjaga mungkin hafalannya, kan sekarang udah kuliah gitu ya, pasti banyak-banyak kesibukan gitu. Jujur banget sih. Nah, Iya, soalnya gini, sebenarnya kita kayak hafalan lancar segala macam itu yang aku rasa itu dari lingkungan pertama. Misalnya lingkungan kita semuanya hafalan. Kita akan kayak, oh dia hafalan, dia ngelalar, aku juga mau ikut ah. Nah, kalau misalnya waktu di perkuliahan itu kebetulan aku telat oprek UKM keagamaan ya, jadi iya. nggak bisa ikut dan apa ya? Jadinya nggak ikut yang keagamaan. Enggak. Dan di keagamaan itu sendiri tuh ada gitu buat kayak tim hafalan segala macem. Nah, aku udah nggak ikut itu, terus teman-temanku juga mungkin ada, cuma diem-diem buat hafalan Iya. gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak santai gitu, jadi susah gitu untuk keep it up-nya. Iya. Jadinya masih dilanjutin atau ya masih dilanjutin? Kalau misalnya untuk semester 1-2 ini aku masih murojaah doang sih. Tapi rencananya ya untuk besok kan insya Allah libur 2 bulanan ya, kurang lebih 2 bulan lah. Itu mungkin akan dikit-dikit nambah gitu, sama Iya. itu sih ngelancarin lah. Gitu. Soalnya susah ya Kak. Kamu Ya? gimana Ya, hafalannya? alhamdulillah juga. Meskipun kayak sekarang itu kan kayak pelajarannya lebih padat gitu ya Kak ya, jadinya Ya, ya. aku ngerasa kok dulu. Tapi alhamdulillah ya bisa. Oke. Dan semoga bisa sehebat Mbak Sevi juga Oh nantinya. enggak, aku biasa aja. Ya, terus dulu itu yang memotivasi sampean buat masuk ke kelas tahfidz itu apa sih? Kan biasanya kan niru-niru teman atau apa gitu, atau memang disuruh orang tua gitu kan, kebanyakan gitu kan. Untuk aku sendiri, aku mulai hafalan tahfidz itu MTS kan, atau SMP Oh, gitu. iya. Nah, itu pertama itu dikenalin sama orang tua gitu. Ini loh Kak, hafalan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus aku ngerasa gini, jujur ya. Iya. Kalau misalnya aku hafalan, nanti pelajaranku bakal lebih ditoleransi dong sama mereka. Iya. Akhirnya ya udah hafalan aja nggak apa-apa. Dan itu keterusan sampai sekarang dan aku ngerasa sih, entah itu dari orang tua, dari guru-guru juga, mata pelajarannya itu lebih ditoleransi gitu. Antara tugas ataupun beberapa ulangan gitu, aku Jadi ngerasa agak gitu sih. sedikit ringan gitu ya. Ya sama sih, di kelas juga itu kayak dikasih kortingan. Kalau semisal kelas-kelas lain itu kan pelajarannya itu bisa sampai 1 minggu itu kan 2 kali 3 kali. Kalau di kelas kita kan pastinya 1 kali gitu ya Iya. Kak ya. Aku paling ngerasa matematika sih. Iya. Tapi Matematika, oke. kerasa ketinggalannya juga nggak sih? Kalau aku pribadi sih Nggak. ngikutin aja. Ikutin aja. Soalnya sekarang itu kayak ketinggalan gitu. Oh iya, mungkin karena ya apa Sistem kebut-kebutannya gitu ya. beda Kurikulum. cara belajarnya juga. Dulu waktu di SMA Asada, Mbak Sevi ini udah pakai kurikulum Merdeka atau belum ya? Masih K13? Seingatku masih K13 sih, masih penjurusan kayak Iya ya. IPS, IPA, IPA, bahasa iya. gitu-gitu. Ya. Oh ya, untuk dulu itu waktu masuk kelas tahfidznya itu kan masih ada jurusan ya. Iya ya. Mbak Sevi ini masuk di jurusan IPA, IPS atau bahasa kira-kira ya? IPA, soalnya waktu aku pertama kali masuk sini itu yang buka jalur tahfidz atau ada kelas tahfidz itu cuma IPA doang gitu. Jujur aja ya, kalau misalnya ini Iya. IPA IPS ada tahfidznya, Iya. aku bakal pilih IPS. Oh iya, soalnya Jujur. jurusannya sekarang mengarah ke IPS ya lebihnya ya. Iya, di ekonomi. Iya. Tapi menyesal nggak masuk ke IPA? Enggak kok.
Enggak. Karena aku ketemu teman-teman yang enak-enak, terus sampai sekarang tuh masih komunikasi. Kemarin aja baru hangout gitu sama 4. Oh iya, Tiga. 4 geng. Enggak, 3. Beda orang. 3 tahun beda-beda 3 ya. orang beda. Terus kayak jadi anak tahfidz itu memengaruhi akademisnya sampean enggak? Kalau ini dibandingin sama yang lainnya kah? Kelas lainnya? Ya. Kak dibandingin sama kelas Jujur. reguler atau apa itu? Unggulan? Aku ngerasa kalau di kelas ya enggak sih. Tapi kalau misalnya di luar dan aku sama teman-teman dari kelas reguler atau unggulan ngomong itu kayak, hah, sampai mana? Nggak ada kok. Oh iya. Iya. Iya, tapi waktu ujian kan ada semua kan di Iya, buku sama. segala macam itu masih bisa ngikutin kok untuk kita semua. Terus sekarang ini kan sudah menjadi alumni ya, tapi kalau sama guru-guru atau teman-teman di SMA Asada dulu itu masih sering berkomunikasi atau gimana? Ya, alhamdulillah masih sering. Entah itu di WhatsApp gitu, masih save-savean nomor. Iya. Apalagi sama teman-teman ini kan ngikutin Instagram juga. Iya. Kadang mereka ada proker gitu, aku tanya-tanya, ini lombanya kayak gini kak gitu. Jadi bisa saling tuker proker gitu. Kayak kemarin itu, aku kan dapat proker ya. Nah, proker itu bisa ambil dari luar kampus dan aku akhirnya tawarin teman-temanku yang dari luar kampus gitu. Enaknya gitu sih, lebih Iya. banyak apa Soalnya relasi. teman-temannya juga beda-beda kampus gitu ya. Enak-enak. Terus selama di SMA Asada ini kira-kira ada momen atau kenangan gitu yang membekas di hati Mbak Sevi gitu. Momen atau kenangan Iya. waktu pertama kali masuk kelas si as we know ya, kelasku itu bekas lab. Dan aku orang pertama kali yang masuk di kelas itu karena rumahku dekat. Dan itu ya Allah, full debu segala macam. Dan akhirnya aku nggak mau masuk kan, cuma taruh tas. Akhirnya aku ke kantin. Habis itu nunggu temen satu persatu datang, akhirnya kita bareng-bareng bersihin, terus kita nyanyi-nyanyi lagu, dan itu benar-benar nggak ada pelajaran, cuma bersih-bersih, dan kita ngobrolin apapun yang bisa diobrolin waktu itu, dan itu membekas buat aku gitu. Iya. Terus tadi kan kelasnya katanya bekas dari lab gitu ya. Yang dulu ada di pojok sana gitu ya. Iya. Iya. Betul. Kira-kira gitu. Mau tanya tentang pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian mistis atau apa gitu? Mungkin kalau aku nggak ya, tapi temenku iya. Ada. Dia kan suka gambar tuh, gambar sampai jam berapa, sore pokoknya. Gambar di kelas. Iya, gambar di kelas. Dan aku waktu itu keluar bentar kan, dia sendirian tuh di kelas. Nah dia ngomong, itu kayak kursinya gerak deh. Gerak-gerak sendiri? Terus aku sama temanku satunya masuk kelas dong, mau lihat. Nggak ada apa-apa, nggak gerak-gerak gitu. Tapi masih gerak-gerak gak? Kata temani Samen tadi. Iya, dia percaya dan dia ngulang ngomong kalau kursi itu gerak gitu. Di depan meja guru, di agak pojok itu gerak. Tapi aku nggak lihat langsung, jadi ya udahlah gitu. Mungkin dia kecapean gitu. Tapi kalau biasanya itu kalau yang ngelihat langsung itu kan kayak beneran, tapi kalau nggak ngelihat langsung kan kayak wah enggak gitu. Iya, benar. Iya. Terus dulu juga pas di SMA ada sempat studi kampus ke mana aja Kak? Kalau waktu itu aku dapatnya di ITS, UNESA, sama di Udayana gitu. Dan jujur, kita kan waktu ke ITS ngelewatin UNER kan tuh. Iya. So aku lihat Asek Tower. Orang yang kuliah di situ gimana ya nah gitu. Dan pertama kali aku pengen masuk itu nggak di UNER sebenarnya. Antara di UPN atau di UNESA. Oh, jadi UNER itu kayak enggak dreamnya samain gitu ya? Bukan dream, cuma kayak nggak bisa deh masuk situ, ketinggian. Aku mikir gitu. Dan akhirnya tapi bisa. Ya, dan akhirnya waktu di BK kayaknya di sini nggak enak deh. Aku akhirnya cari-cari lagi kan, cari-cari informasi segala macam. Ya udahlah, aku pengen nekat di UNER. Kalaupun aku nanti nggak lolos SNBP, kan masih ada SNBT dan tes-tes lainnya ya. Jadi gas aja udah. Terus pengalaman waktu ngikutin SNBP-nya di UNER gimana?
pas mau daftar SNBP. Ceritanya gitu. Oke, ceritanya kenapa milih UNER dulu nih? Iya, kenapa Oke. milih UNER dulu? Kenapa milih UNER dan kenapa ekonomi pembangunan ya? Iya. Aku jujur dari masuk SMA itu udah lumayan tertarik sama ekonomi karena baca novel. Novel tuh tentang gimana ekonomi itu mempengaruhi seluruh lini kehidupan gitu. Bahkan politik juga pasti erat sama ekonomi gitu. Nah, aku ngira ekonomi itu salah satu jantungnya kehidupan apalagi negara Iya. gitu kan. Akhirnya asik nih ekonomi. Dan kenapa UNER? Waktu itu aku baca-baca alumni UNER tuh keren-keren sih, kayak kemarin itu kalau nggak salah Muhadjir Effendi yang menteri itu. Iya. Terus ada pokoknya penyanyi aku lupa namanya. Itu keren banget. Itu ekonomi itu berkaitan sama matematika ya, Kak ya? Of course. Iya. Every day it's mathematics. Apakah sampean itu dulunya itu emang suka matematika atau hobi menghitung-hitung? Memang suka ya? Emang ada yang suka matematika? Itu pertanyaan. Emang ada yang suka matematika? Ya mungkin kan, karena kan ekonomi itu pasti berhubungan banget sama matematika gitu. Iya. Kalau dibilang suka-suka banget sih nggak terlalu ya, kayak jalanin aja gitu. Tapi matematika cuma ada satu jawaban kan, itu yang serunya gitu. Oh iya, kalau Enak, matematika itu pasti ketemu satu jawaban. Kalau nggak ketemu pasti bukan jawabannya. Terus di ekonomi pembangunan juga bukan cuma ngitung, jadi kita dikasih teori. Nah, teori itu gimana ngeimplementasiinnya dalam matematika itu, ataupun sebaliknya matematika dalam teori itu gitu. Itu serunya sih. Kamu besok mau apa? Ambil apa? Masih belum tahu ya. Doain aja ya, Kak. Iya, kamu sekarang itu nggak kayak ngambil kamu merdeka kan? Iya. Kurikulum merdeka. Itu Kurikulum kan bisa Merdeka. ambil ekonomi, bisa biologi gitu kan, campur kan? Atau gimana? Oh iya, bisa. Kan nggak ada penjurusan gitu, jadinya terserah gitu. Kamu paling tertarik sama apa untuk Paling sekarang? tertarik itu sama biologi ya, soalnya kayak seru aja gitu, kayak nama-namanya Oke. itu lucu-lucu gitu. Dari Wow. namanya ya. Aku baru pertama kali loh lihat orang yang suka biologi kecuali guruku. Iya ta. Soalnya kayak kalau disuruh ngehafal itu sebenarnya susah juga, tapi kayak namanya kok lucu-lucu, terus kayak unik gitu aja. Soalnya suka yang lebih unik-unik gitu. Iya sih. Dulu mungkin pas sekolah Mbak Saifi ini sukanya pelajaran apa? Aku lebih suka bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris itu cuma ngafalin grammar, abis itu verb, abis itu cuma baca teks udah gitu doang. Iya, Gak usah tapi- mikir Tapi aneh-aneh. kenyataannya nggak gitu ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Itu hanya dasar-dasarnya saja. Iya. Ya. Terus gimana pengalaman pertamanya di UNER? Kayak jadi maba UNER. Jadi ini udah maba ya. Pertama kali aku ke UNER itu tes kesehatan sama asesmen. Nah, di situ aku pertama kali tes kesehatan dulu kan. Itu di kampus C. Dan aku ya Allah, jauh Kampusnya banget. luas banget ya. Iya, capek aku. Jujur. Capek banget. Akhirnya emang aku bisa ya jalan segini gedenya gitu. Dan akhirnya aku ingat kalau misalnya prodiku itu nggak di kampus C, aku udah bersyukur gitu. Akhirnya besoknya itu tes asesmen. Aku di Asek Tower. Itu di sebelahnya FEB kan. Yang tadi pas Ah, pas tuh di kampus Iya, itu saat di kampus. bilang gitu, tapi ternyata Mbak Sevi bisa ke sana. ya itu wow, keren. Magic. Iya. Terus akhirnya kita balik ya ke asesmen Iya. tadi. Setelah asesmen aku jalan-jalan tuh ke FEB. Sama juga ternyata gede. Tapi sekarang aku ngerasa kalau kampus itu kecil. Kayak aku udah tahu sudut-sudutnya gitu loh. Iya, karena sudah terbiasa gitu ya. Setiap Ah. harinya selalu dilewatin. Mm-mm. Ya, terus habis itu habis tes kesehatan sama asesmen tadi. Udah sih cuma itu doang. Terus mulai ke PKKMB atau ospek gitu. Itu di kampus C. Itu sama jalan, sama ngeluhnya. Kok panjang banget nih jalan gitu, nggak selesai-selesai. Ya gitu doang. Ya, Mbak Sevi ini aslinya dari Bunga sendiri kan? Dari Bayat sebenarnya. Oh, dari Terus Bayat. pindah ke Bunga gitu. Terus sekarang kan kuliahnya di Surabaya. Di Surabaya itu Mbak Sevi itu ngekos atau asrama atau apa gitu?
Aku ngekos sih. Kos. Banyak ya teman-temanku yang dari Gresik itu PP. Wow. Ya, PP 20 km, 30 km kayak apa kalian nggak sayang bensin gitu? Kalau misalnya jujur, Sayang tubuh juga ya. aku hitungin tuh. Misalnya PP satu kali itu 20.000 lah. Dikali sekian kali sekian kali sekian, belum lagi Iya. makan segala macem gitu kan. Belum lagi kalau dosennya, maaf ya saya hari ini nggak bisa. Itu kesel sih jujur. Pernah ya ada dosen kayak gitu juga. Oh, pernah. Bukan pernah lagi, beberapa kali sering. Ya. Terus pengalaman di kosnya itu ngekos waktu pertama kali ngekos itu ada pengalaman jauh dari keluarga kan? Iya ya. Itu gimana? Homesick. Aku Homesick. selalu kangen, mama aku pengen balik. Dan 2 bulan pertama aku setiap minggu balik, minta Setiap jemput. minggu balik. Ayah aku mau jemput, aku mau pulang gitu loh. Soalnya makan sendiri, terus prepare sendiri. Soalnya di rumah kan masih ada orang tua ya yang bantu prepare gitu. Dan akhirnya kaget sih jujur. Mas Evi dulu nggak pernah mondok gitu ya? Dulu aku pernah ada pikiran buat mondok, Iya. tapi nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, sekarang nggak mau ah. Akhirnya terkejut ya waktu jauh dari orang tua pertama kali Kamu gitu. mondok ah? Enggak. Rumahku Kamu asli dekat. mana? Asli mana? Serengwetan. Oh, sama Iza. Iya, sama. Oh iya ya. Iya. Dia pernah ngomong, bentar ya aku ke belakang rumahku dulu, rumahnya Sabrina. Iya. Iya. Oke. Hmm. Terus Mbak Sevi ini ngerasain nggak sih apa perbedaannya waktu menjadi siswi di SMA Asada sama pas jadi mahasiswa UNER? Rasain banget sih. Apalagi masa transisi ya dari SMA ke perkuliahan tuh benar-benar ngerasain banget gitu. Contohnya jam kuliah dulu deh. Iya. Itu kalau misalnya kita jam kuliah kan gini, hari Senin itu cuma ada satu matkul dan itu cuma jam 9 sampai jam setengah 1 gitu. Habis itu bisa cabut. Setiap hari kah kuliahnya Mbak Sevi? Karena aku telat ya buat SKS-nya. Jadi Oh, iya. iya, setiap hari kecuali Sabtu Minggu. Jadi liburnya Sabtu Minggu. Terus di SMA itu kan dari jam setengah 7 ya, jam setengah 7 sampai jam setengah 2 dan itu terus sampai ujian. Ujian kan enggak. Nah itu kagetnya di situ sih, soalnya ini mau ngapain, mau belajar juga jujur males. Jadi kalau kuliah gitu berangkatnya biasanya jam berapa? Setiap harinya itu? Tergantung jamnya, pokoknya aku harus berangkat setengah jam sebelum mulai kelas. Soalnya kalau misalnya kita telat, ntar dapat depan sendiri. Tapi Iya. depan. Sukanya di Betul. belakang-belakang. At least bangku 2-3 lah. Ya. Soalnya satu itu benar-benar kadang gini. Tapi dosen biasanya kan di depan tanya. gitu ada yang ngisi nggak, Mbak Sevi? Beberapa kelas iya, soalnya kebetulan aku kelas-kelasnya itu sama anak-anak ambis itu sering banget di depan mereka. Cuma kalau misalnya nggak sama anak ambis itu, aku sering kedapatan depan, soalnya aku kadang telat dan nggak ada yang Mau di mau depan. di depan gitu. Iya. Tapi seru sih. Seru sekali. Terus untuk biasanya di UNER itu kan kalau anak tahfidz itu mungkin memiliki keunggulan atau mendapatkan beasiswa gitu. Mbak Sevi ikut nggak kira-kira? Aku enggak sih. Sebenarnya tuh ada ya, minimal tuh 5 juz. Gitu Tapi tuh pakai dites nggak ya Mbak ya? ya Kalau tentu, misal nanti aku pengen masuk ke UNER gitu. tentu minimal kalau nggak salah 5 juz. Tapi juga nggak bisa dipungkirin ya lawan-lawannya atau saingannya itu 20 juz, 30 juz. Iya. Kebetulan temanku yang SNPP itu dia lewat jalur tahfidz, dia 30 juz alumni Amanatul Ummah itu. Ini alamat. Iya. Gitu tuh yang dites itu biasanya cuma hafalan atau pakai fasoha, tartil, tajwid gitu. Menurutku itu include ya, karena kalau waktu kita dites itu kan ada tartil, kelancaran segala macem. Misalnya poin hafalannya sama nih, nah itu dibandingin nih kelancarannya lebih lancar mana dan lebih berhak mana untuk dapat beasiswa dari kampus gitu. Dan ini juga kan kebetulan aku juga dari kelas tahfidz gitu ya. Oke. Kira-kira Mbak Sevi mau ngasih kata-kata nggak buat aku yang buat menginspirasi lah supaya bisa
menambah target hafalan biar tambah banyak atau biar tambah lancar gitu. Oke, Kata-kata. kata-kata motivasinya ya untuk anak-anak tahfidz nih. Iya. Eh, Oh, buat yang kelas reguler sama unggulan juga nggak apa-apa nanti. Supaya mungkin ada yang banyak kan yang mau masuk UNER itu jelas banyak sekali. ada yang mau masuk ekonomi pembangunan nggak dari kelas kamu sendiri? Aduh, kurang Aku tuh tahu loh ya. jujur, aku dari kemarin ini kok nggak ada yang masuk EP, aku mau menunggu kalian. Iya, soalnya kan berkaitan sama matematika itu tadi dan banyak yang nggak suka matematika juga. Oh, padahal asik loh matematika kalau nggak dikerjain. Trust me. Tapi kalau Mbak Sevi tetap dikerjain dong. Ya kalau nggak gitu ntar dikejar-kejar kelompokku. Iya, Oke, kata-katanya dulu. kata-kata motivasinya buat anak tahfidz sendiri yang pastinya sih yang paling penting ya untuk setelah lepas dari SMA Saada itu jaga hafalan murojaah itu paling penting. Soalnya apa? Yang pastinya nanti ketika kita udah keluar dari SMA atau keluar dari zona atau lingkungan yang eh, istilahnya nggak ngejaga kita gitu loh, atau lingkungannya tuh kurang mendukung untuk tahfidz, itu benar-benar susah. Contohnya kayak aku yang lingkungannya tuh kurang ada banyak anak-anak tahfidz ya, atau anak-anak hafalan itu kadang nanti aja capek, juga nggak ada yang mau distorin kan, siapa yang mau denger aku storan gitu. Kemudian Beda ya sama kalau yang sekolah dulu kan setiap harinya juga ada pelajaran tahfidz gitu, Iya. jadinya setiap hari bisa deres, hafalan sama Ah. murojaah. Kalaupun kalau kita nggak mau ya pasti dipanggil sih. Iya, pasti Aku pernah dipanggil. dipanggil, aku nggak ada hafalan gitu, nggak ada atau murojaah apa nggak tahu. Akhirnya Iya. Zahira Safisa, aku maju murojaah juz 2. Iya, kalau udah kepepet banget gitu pasti jus-jus yang awal-awal yang dibaca ya. Juz-juz yang sekiranya aku lancar dan belum aku murojahin lah. Iya. Gitu. Mau tanya, kan tadi Mbak Sevi sudah menyebutkan Mhm. kalau Mbak Sevi ini dari jurusan ekonomi pembangunan ya. Betul. Kira-kira aku itu belum tahu gitu. Apa sih ekonomi pembangunan itu? Ini ekonomi pembangunan itu sebenarnya hampir sama kayak ilmu ekonomi gitu, yang bahas core-nya ekonomi, dan ada desas-desus, bukan desas-desus atau rumor sih sebenarnya, tapi dosennya sendiri yang bilang kalau misalnya ekonomi pembangunan itu yang paling susah di FEB. Dan aku tahu itu setelah masuk, kayak ya Allah. Tapi kira-kira Mbak Sevi menyesal nggak masuk ke ekonomi pembangunan itu? Enggak sih. Atau memang sudah dicita-citakan sejak kecil atau? Kalau sejak kecil enggak. Sejak kecil aku udah pengen jadi dokter. Iya. Ya, everyone. Everyone. Aku juga dulu pas waktu masih TK, SD, bahkan SMP juga masih pengen jadi dokter. Tapi setelah masuk SMA gitu, udah apa yang penting ada gitu ya. Yang penting masuk. Iya. Oke, selanjutnya apa ya? Untuk ekonomi pembangunan sendiri itu gini, bisa dikatakan sebagian besar itu hitung-hitungan dan sisanya itu teori. Jadi teori itu diimplementasiin ke perhitungan ataupun sebaliknya gitu. Teorinya itu teori tentang apa ya? Kayak gini misalnya, teori tentang pasar, hukum apa, Keynes segala macam gitu. Atau juga kayak kemarin itu kita bahas kenapa ekspor impor di Indonesia itu stagnan atau segala macamnya. Kenapa UKT itu naik? Apa benar itu cuma tentang politik aja, tentang pandangan ekonominya gimana gitu. Gitu-gitu sih serunya gitu. Jadi kita nggak bisa nggak asal jeplak pemerintah kayak gini, tapi kita tahu tuh bagaimana struktur itu bisa membuat perekonomian jadi kayak gini gitu. Tapi pasti ada sih campur tangan politik itu pasti ada gitu. Jadi Mbak Sevi udah suka banget ya sekarang sama ekonomi pembangunan itu? Kalau teman-temanku denger suka banget, kayaknya aku diketawain deh. Soalnya aku selalu ngeluh sama mereka, susah banget nih mikro, aku nggak bisa, ujiannya gimana. Tapi nggak menyesal kan masuk ke ekonomi pembangunan pastinya? Menyesal dan enggak sih. Sekarang yang penting jalanin aja gitu. Kalau keluar pun nggak bisa ya, SNBP soalnya. Iya. Kembali lagi ya ke dunia sekolah. Oke. Dulu itu Mbak Sevi tuh pernah ikut ekstrakurikuler nggak? Ekstra ya, aku ikut ekstra itu sih bahasa Inggris. Apa sekarang namanya?
English Club. English Club Iya. ya gitu. Dulu Dan namanya juga masih aktifnya- English Club. Oh iya, Iya. aku lupa. Iya. Dari dulu perasaan namanya English Club. Oke. Maaf. Aku aktifnya itu kelas 12 sih. Waktu persiapan lomba doang aktifnya. Soalnya aku ngerasa kalau misalnya kelas 11 itu atau kelas 12 ya waktu awal-awal tes itu kayak kurang aktif gitu loh. Entah itu libur, hybrid segala macem kan. Dan aku ngerasa lebih aktifnya kelas 12 gitu. Terus menurut Mbak Sevi nih ya, kelebihan dari SMA Asada itu apa sih? Kelebihannya ya kalau misalnya Kelebihan di- utamanya gitu. kita ngomongin di SMA, dari SMA deket-deket sini ya. Iya. Yang pertama aku ngerasain banget. Pertama itu ekstranya beragam banget. Dan itu asik-asik. Kedua, kerjasamanya gitu. Jadi gini, SMA Asada itu bukan cuma nyiapin bukan mahasiswa, siswanya untuk kuliah doang, tapi untuk kerja juga, kayak kerja sama PT apa, PT A, B, C, Iya. dan D gitu. Iya. Itu sih. Kemudian apa ya, alumni banyak banget, dan alumni itu penting loh. Iya. Salah satu yang penting. Dan alumninya juga kebetulan udah alhamdulillahnya sukses-sukses ya. Ya alhamdulillah. Nanti soon lah kita. Iya, Sukses. amin. Mm. Mbak Sevi kan sudah mulai mendekati ya. Aku kan masih berada di SMA seadanya. Aku udah masih jauh banget. Masih jauh. Paul masih jauh banget. Termasuk kalau masuk ke UNER itu juga udah terbaik loh, Mbak. Oh ya? Iya. Oke. Terus menurut Mbak Sevi nih ya, lingkungan SMA Asada sendiri tuh kayak gimana sih? Lingkungan apa? Pertemanan dulu ya. Iya, pertemanan dan Pertemanan lingkungan di SMA Sada. Gini, aku alhamdulillah ketemu teman-teman yang care, baik, dan saling support gitu beberapa. Dan itu bikin aku nyaman banget sih di SMA Sada. Kemudian untuk lingkungan akademik ya. Lingkungan akademik sendiri dari guru-gurunya, dari civitasnya itu juga bantu banget gitu. Misalnya aku nggak ngerjain tugas itu, di chat ini kerjain tugas belum, kayak gini Oh ini iya, jadi belum gini kayak gitu. guru-gurunya itu peduli gitu ya sama murid-muridnya Mm-mm. gitu. Itu Nggak- yang bikin nggak aku suka buat sih. tugas terus langsung ditinggal gitu enggak. Enggak. Jadi didampingin buat buat Uh-uh. tugasnya gitu. Apalagi aku inget banget ya, kan nggak terlalu bisa gambar. Nah waktu mata pelajaran seni budaya itu ada tugas, kita harus bikin 2 titik lah, 3 titik lah, dan aku nggak bisa. Akhirnya Bu tolong contohin dong, aku ngelihat gini, nggak bisa lagi ngelihat lagi gitu terus. Dan Ya. itu tetap dibantu gitu. Ada temanku juga yang gini, dibantu buat gambar gitu, dan dijelasin pelan-pelan gitu. Itu yang bikin lingkungannya baik banget menurutku. Ya, jadi SMA Asada itu termasuk worth it banget gitu ya. Ya, worth it banget. Pasti bangga banget dong menjadi alumni dari SMA Asada sendiri. Iya. Apa dulu Mbak Sevi itu emang dulu waktu habis MTS itu emang bercita-cita mau ke SMA Asada? Sebenarnya habis MTS itu aku pengen mondok sih. Tadi nggak dibolehin mondok kan. Akhirnya ya adalah yang deket apa antara MAN sama SMA Asada kan. Dan aku alumni MTS Asada. Ya udahlah nerusin SMA Asada juga. Terus teman-teman deketku yang 3 itu kan kesini juga ya. Ya lebih enak gitu. Walaupun awal-awal ya bikin aku agak ignorance gitu, kayak nggak terlalu peduli sama orang, cuma peduli sama teman-temanku doang gitu. Tapi waktu deket-deket sama mereka semua. Dulu itu gimana, pernah ikut organisasi gitu nggak di SMA Asada? Mbak Sevi Pernah, ini? karena aku jadi ketua kelas yang Oh. wajib jadi MPK kan. MPK, iya, Komisi anggota A, MPK. B, C. Kamu bisa itu ngomong sama Azizah gimana aku tertekannya waktu tahu jadi MPK. Aku nggak suka organisasi jujur. Aku pokoknya nggak mau ikut organisasi. Aku cuma mau ikut ekstra atau ikut lomba-lomba gitu doang gitu. Aku tertekan banget sama organisasi. Tapi setelah itu ya udahlah jalani aja gitu. Dan enak sih sama Seru nggak? teman-teman. Organisasi di SMA Asada itu. Seru. Soalnya aku nggak ngapa-ngapain. Cuma Tapi ya gitu-gitu katanya tadi kan Mbak Sevi ini pernah jadi yang kebetulan menghandle majalah
SMA Asada itu tadi. Oh iya, bukan menghandle sih, lebih ke ikut serta lah dalam proses pembuatan majalah itu gitu. Oh ya, karena sudah lama juga ya kita ngobrol berbincang-bincang, mungkin Mbak Sevi ada pesan-pesan nih atau tentang SMA Asada buat adik-adik. Untuk adik-adik yang masih MTS ya mau ke SMA, Ya, dari yang aku ceritain tadi, kayak ekstranya itu seru, guru-gurunya juga welcome, care, civitasnya juga baik-baik, dan itu salah satu poin plus dari SMA gitu. Karena gini, kita tahu kan kalau misalnya kadang ya ada beberapa SMA yang cuma peduliin tentang prestasi sekolahnya aja tanpa nge-carein orang gitu, siswanya. Dan alhamdulillah SMA Asada itu nggak kayak gitu teman-teman semuanya. Dan itu bikin aku bahagia, nyaman sampai aku lulus. Kemudian gini, kayak yang aku ceritain tadi, pertama-tama aku kurang pede gitu di UNER atau untuk masuk UNER gitu. Tapi BK-nya itu support kayak nggak apa-apa, it's okay. Ya. Nanti saya bantu untuk SNBT, saya bantu untuk kalau misalnya ya kamu udah give up sama tes-tes itu, saya bantu untuk masuk swasta gitu. Dan kemarin aku juga itu sih sempat dikasih informasi tentang swasta yang bagus-bagus gitu. Kemudian kalau misalnya dalam skala SMA di Bunga ya, menurutku SMA Asada itu swasta yang paling bagus sih. Bukan Bunga doang, Gresik salah satunya juga SMA Asada tuh bagus gitu. Entah itu tentang kualitasnya, alumninya, fasilitasnya, lingkungannya itu juga banget. yang Ya, terpenting. lingkungannya juga. Ya. Jadi nggak ada penyesalan yang gede banget buat masuk Asada, dan itu bikin aku jujur aku rekomendasiin Asada sama beberapa adik sepupuku loh. Udah masuk SMA Asada, ntar ketemu kakak. Iya, sama. Lulus. Adik-adik sepupu, tetangga-tetangga gitu biasanya tanya, ya udah ayo masuk di SMA Asada aja gitu. Iya, soalnya karena kita udah ngalamin sendiri kan, kita tahu kalau gimana sih kehidupan di SMA Asada, kayak baik buruknya tuh kita udah tahu. Jadi walaupun ntar ada, mungkin semuanya itu pasti ada buruknya kan, pasti ada kekurangannya kita juga. bisa kasih saran buat gimana cara nge-handle itu gitu. Oke. Jadi itu tadi perbincangan kita tentang seputar kehidupan Mbak Sevi di SMA Asada dan juga di UNER. Oke. Terima kasih banyak buat Mbak Sevi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir lagi di SMA Asada buat memotivasi adik-adik kelas dan adik-adik yang masih sekolah MTS ya. Iya, betul sekali. MTS, SMP atau sederajatnya lah. Iya. Oke. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, see you di SMA Asada.